Dia membalik naskahnya dan melukismu sebagai orang jahat. Kaulah alasan dia harus melangkah keluar. Itu adalah gaslighting yang dibungkus dengan pemberdayaan palsu. Mari kita jujur. Perselingkuhan tidak muncul begitu saja. Ia terbangun seperti kebocoran lambat di atap rumahmu. Kau tidak menyadarinya sampai seluruh langit-langit sialan itu runtuh. Tapi inilah yang tidak pernah diberitahukan oleh siapapun. Seorang wanita yang berselingkuh tidak pernah melakukannya tanpa meninggalkan tanda-tanda. Itu tidak pernah sunyi. Itu tidak pernah bersih. Dan itu tidak pernah terjadi tanpa ada retakan di fondasinya. Masalahnya, kebanyakan pria mengabaikan retakan-retakan itu. Mereka pikir dia hanya sibuk. Dia hanya lelah. Dia hanya butuh ruang. Tetapi di balik alasan itu, ada seorang pria yang tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dia hanya belum punya kekuatan untuk mengatakannya dengan lantang. Jika kau pernah merasakan pukulan di perut itu, rasa takut yang sunyi bahwa ada sesuatu yang tidak benar, ini untukmu. Karena ketika seorang wanita berselingkuh, dia selalu meninggalkan jejak kaki di lumpur. Dan hari ini, kita akan melacak setiap jejak itu. Tanda pertama. Perhatiannya bergeser dan dia berpura-pura tidak ada yang berubah. Kau tidak perlu gelar PhD dalam psikologi untuk merasakannya. Suasananya berubah. Suatu hari dia hangat, penasaran, dan terlibat. Keesokan harinya, seolah-olah kau sedang berbicara dengan orang asing yang memakai wajahnya. Dia berhenti bertanya tentang harimu. Dia tidak lagi tertawa pada ceritamu. Sialnya, dia bahkan lupa hal-hal yang dulu dia ingat tanpa perlu berusaha. Dan ketika kau mengungkitnya, dia akan menyerangmu dengan, kau terlalu banyak berpikir. Aku hanya sedang lelah. Kau ini tidak aman. Tapi inilah kebenarannya, Bung. Wanita tidak menjauh secara acak. Mereka menjauh ketika investasi emosional mereka bergeser ke tempat lain. Entah itu pria lain, fantasi, atau hanya gagasan untuk melarikan diri. Fokusnya tidak lagi padamu. Dan itulah retakan nyata yang pertama. Tapi tidak berhenti di situ. Tanda kedua, dia mulai menyembunyikan hal-hal kecil. Perselingkuhan tidak dimulai di kamar tidur. Itu dimulai dalam keheningan. Dulu dia memberitahumu tentang rekan kerjanya. Sekarang dia bilang harinya panjang, tetapi tidak mau mengatakan mengapa. Dulu dia meletakkan ponselnya di atas meja. Sekarang posisinya menghadap ke bawah atau menempel di tangannya seolah-olah berisi rahasia negara. Dulu dia memposting tentangmu, menyebutmu, membanggakanmu. Sekarang seolah-olah dia lajang di dunia maya. Dan lagi-lagi, jika kau bertanya, kaulah yang cemburuan, yang mengontrol, yang beracun. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Dia sedang mengkotak-kotakan. Dia membagi hidupnya menjadi dua jalur. Versi dirinya yang bersamamu dan versi yang mulai menjauh darimu. Seorang wanita yang berselingkuh menjadi seorang pesulap. Mengalihkan perhatian dengan satu tangan, menipu dengan tangan yang lain. Dan jika kau pikir kau gila, itu karena dia telah menguasai seni gaslighting emosional. Tapi jauh di lubuk hati, kau tahu. Kau selalu tahu. Tanda ketiga, keintiman lenyap atau bermutasi. Salah satu bendera merah paling keras adalah apa yang terjadi di kamar tidur. Dia mungkin tiba-tiba menjadi dingin, tidak tertarik, jauh, seolah menyentuhmu membutuhkan usaha. Atau, dia menjadi terlalu tertarik. Gerakan baru, energi yang berbeda, gairah yang tidak ada sebelumnya. Inilah bagian menariknya. Keduanya adalah pertanda. Karena ketika seorang wanita berselingkuh, dia tidak hanya berbagi tubuhnya. Dia sedang mengalihkan mata uang keintimannya. Dan mata uang itu entah mengering bersamamu atau dibesar-besarkan sebagai penutup. Seks menjadi tugas, pertunjukan, atau cara untuk membersihkan hati nuraninya. Tapi jarang sekali itu terasa nyata lagi. Dan kau akan merasakannya bukan dalam tindakannya itu sendiri, tetapi setelahnya, dalam kehampaan, seolah-olah dia sudah pergi, seolah-olah kau mencium seseorang melalui dinding kaca. Itu bukan cinta. Itu adalah sisa-sisa pengkhianatan. Tanda keempat, dia memulai pertengkaran yang tidak masuk akal. Pernahkah kau perhatikan bagaimana argumen mulai muncul entah dari mana? Sekarang dia bertingkah seolah kau telah mengkhianati negara. Kau meninggalkan piring di wastafel, sekarang kau dianggap tidak pernah mendengarkan dan dia merasa tidak terlihat. Bung, ini bukan tentang piring. Ini adalah perpindahan emosional. Dan ini adalah salah satu petunjuk terbesar dari seseorang yang berkonflik secara internal. Dia marah,
tetapi bukan tentangmu. Ini tentang rasa bersalah yang coba dia tekan. Lihat, seorang wanita yang selingkuh seringkali akan menciptakan jarak emosional dengan memulai pertengkaran. Mengapa? Karena rasa bersalah itu tidak nyaman. Menjadi penjahat dalam ceritanya sendiri tidak terasa benar. Jadi, dia membalik naskahnya dan melukismu sebagai orang jahat. Ini adalah justifikasi diri level dasar. Jika kau tiba-tiba menjadi dingin, jauh, atau berlebihan, maka dia merasa berhak untuk mencari di tempat lain. Itu bukan lagi perselingkuhan, itu adalah cara bertahan. Itu bukan pengkhianatan, itu adalah menemukan dirinya sendiri. Dan tiba-tiba, kaulah alasan dia harus melangkah keluar. Itu adalah gaslighting yang dibungkus dengan pemberdayaan palsu. Tapi jangan termakan umpannya. Kau tidak berdebat dengan seseorang yang sudah setengah jalan keluar dari pintu. Kau mengamati dan kau memilih kedamaian daripada kekacauan. Tanda kelima. Rencana masa depannya tidak lagi menyertakanmu. Yang ini paling menyakitkan karena halus. Tenang dan merayap masuk seperti kabut. Suatu hari dia berbicara tentang liburan bersamamu. Keesokan harinya, itu hanya, aku ingin bepergian suatu hari nanti. Dulu dia berkata, saat kita punya tempat tinggal bersama. Sekarang menjadi, aku sedang berpikir untuk pindah. Dia berbicara tentang pertumbuhan tetapi tidak pernah mengatakan, denganmu. Dia ingin ruang tetapi tidak pernah memintamu untuk bergabung dengannya dalam penyembuhan. Dia membayangkan masa depan tetapi namamu tidak lagi ada di daftar pemeran. Dan lagi-lagi ketika kau mengungkitnya, dia akan mengatakan kau terlalu banyak membaca yang tersirat. Aku hanya perlu mencari tahu banyak hal. Kenapa kau begitu intens? Tapi di balik kata-kata itu ada kenyataan yang diabaikan kebanyakan pria. Dia sudah merencanakan kepergiannya. Dia melepaskan diri secara emosional sebelum dia melepaskan diri secara fisik. Itulah sebabnya kau merasa seperti hantu dalam hubunganmu sendiri. Itulah sebabnya matanya menatap menembusmu. Itulah sebabnya cintamu terasa seperti mengambang dalam ketidakpastian. Dia sudah melanjutkan hidupnya di dalam benaknya. Kau hanya baru menerima memo itu. Tapi jangan memohon. Jangan menawar. Karena jika dia harus kehilangan dirinya untuk menemukan dirinya, dia tidak pernah benar-benar menjadi milikmu sejak awal. Perselingkuhan bukanlah tindakan acak. Ini adalah sebuah proses. Seorang wanita tidak selingkuh saat dia menyentuh pria lain. Dia selingkuh saat dia terputus darimu secara emosional dan menolak untuk terhubung kembali. Tanda-tandanya selalu ada. Tetapi kau harus cukup berani untuk melihatnya dan cukup kuat untuk pergi ketika kau melihatnya. Karena inilah kebenaran yang sulit. Jika kau membiarkan seseorang melewati batasanmu sekali, kau telah mengajari mereka bahwa tidak apa-apa untuk melakukannya lagi. Tetaplah terjaga. Tetaplah membumi. Dan ingat, seorang pria sejati tidak pernah memohon untuk tinggal di ruang di mana dia sedang diusir secara emosional. Komentari, kejelasan, jika kau merasakannya di dalam jiwamu. Dan jika kau sudah muak menebak-nebak, berpikir berlebihan, dan meragukan nalurimu, karena di sini, kita menajamkan pikiran, bukan mengejar bayangan.